dari ini ada dua luka yang fatal tentunya, ya. Ada dua luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ulang kepada Barreskrim. Tujuan kami memang alhamdulillah hasil bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesegera mungkin supaya bisa membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Kita tahu bahwa banyak pertanyaan tentang apakah bagaimana hasil ini dan apakah bagaimana fungsi dari laporan ini kepada penyidik. Nah, kami sesuai dengan pasal 133 ayat 1 bahwa memang ini kewenangan penyidik untuk membuat terang perkara ini, dan kami harapkan memang hasil yang kami berikan ini bisa semakin meyakinkan bagi penyidik tentang bagaimana luka-luka yang ada pada tubuh korban serta bagaimana efeknya terhadap tubuh almarhum. Dan satu hal yang setelah ini tentunya kami juga tetap membantu penyidik untuk bisa memberikan apapun yang diperlukan ya, termasuk mungkin nanti memberikan keterangan ahli lebih jauh pada saat di berita acara pemeriksaan, ataupun juga memberikan pendapat-pendapat lebih jauh sesuai keahlian kami dan kompetensi kami, baik itu di luar persidangan maupun di dalam persidangan nantinya. Informasi-informasi yang bisa kami tadi sudah sampaikan secara lengkap dengan analisa-analisa dengan menggunakan ilmu kedokteran forensik yang terbaik yang kami miliki, karena dan kami yakinkan bahwa seluruh masyarakat ya, pada awal media dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami di sini bersifat independen, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Kami bisa yakinkan tidak ada tekanan-tekanan apapun kepada kami, sehingga kami bisa bekerja secara leluasa dan bisa menyampaikan hasilnya dalam kurun waktu ya 4 minggu ya, 4 minggu kurang sedikit ya dari sejak kita otopsi ulang di sana. Setelah kita pemeriksaan pun juga bisa bekerja dengan leluasa, tidak ada tekanan dari manapun. Alhamdulillah awak media juga bersabar untuk memberikan kelonggaran buat kami ya, keleluasaan untuk bisa terus untuk bisa memproses hasil yang kita peroleh. Jadi kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Mungkin begitu. Ya. Pak, ada dua luka tembakan dari dua arah itu bagaimana Pak? Ya. Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Apa ada perbedaan Pak dari berapa arah tembakan Pak? Ada berapa luka tembak yang ditemukan pas saat melakukan otopsi ulang Pak? Berapa yang nembak Pak? Oke, jadi kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan. Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan.
pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian, dan saya rasa dari Bareskrim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Ada dua arah tembakan dari depan dan belakang, Pak. Itu siapa, Pak? Kira-kira siapa, apakah yang menembak, berapa, Pak? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik ya. Forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya dia akan keluar dari tubuh korban. Berarti kira-kira berapa penembak, Pak? Maksudnya di mana aja, Pak? Jadi kalau berapa penembak saya tidak bisa jawab. Kami bukan saksi mata, tapi memang dari luka-luka yang ada itu tadi ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Yang di jari, Pak. Posisi lukanya di mana aja? Lokasi lukanya di mana Ya, kan? sesuai mungkin teman-teman udah pada tahu ya lokasi luka tembaknya di mana saja. Sudah ini ada 2 luka yang fatal tentunya ya. Ada 2 luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Fatal ya.